Anak-anak desa, dari yang kecil hingga yang mulai beranjak remaja, berkerumun di sekelilingnya. Mata mereka berbinar penuh harap. Cerita padi lagi ya, celetuk seorang anak bernama Nia yang selalu bersemangat. Kakek Usman tertawa pelan. Sabarnya, sebelum mulai, kakek ingin mengingatkan sesuatu. Setiap cerita kakek, seperti kehidupan ini, punya dua sisi. Ada hal baik yang bisa kita teladani, dan ada hal buruk yang bisa kita jadikan pelajaran. Ingat itu baik-baik ya. Anak-anak mengangguk serentak. Sudah hafal dengan pesan kakek. Baiklah, kakek Usman memulai suaranya, berwibawa namun lembut. Hari ini kakek akan bercerita tentang bagaimana padi mengubah duri menjadi mutiara. Di desa yang tenteram, hiduplah Fayadi. Namun, semua orang lebih akrab memanggilnya Padi. Ia dikenal sebagai anak yang ringan tangan, murah senyum, dan taat beribadah. Padi selalu siap membantu, dari memapah Mbak Uti, menyeberang jalan yang ramai, hingga cekatan menambal atap rumah Pak Lurah yang bocor saat hujan badai. Namun, kebaikan Padi tak selalu dihargai. Suatu siang, desa gempar. Dompet kulit kesayangan Pak Lurah raib tanpa jejak. Isinya bukan hanya uang, tapi juga surat-surat penting. Dompetku hilang, siapa yang tega mencuri? Geram Pak Lurah dengan wajah memerah. Bisik-bisik mulai terdengar. Mata warga tertuju pada Padi, anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Dia kan yang paling kekurangan, celetuk Bu Parmi sambil melirik sinis ke arah Padi. Iya, jangan-jangan dia yang ambil. Siapa tahu dia lagi butuh uang, timpal Pak Bejo, tukang ojek yang sering mangkal di depan kantor desa. Fitnah itu menyebar cepat, meracuni hati warga. Padi yang biasanya disapa dengan ramah, kini hanya menerima tatapan curiga dan bisikan keji. Hatinya hancur berkeping-keping. Kenapa aku dituduh seperti ini? Bisik Padi lirih. Air mata mulai menetes. Aku tidak pernah mengambil yang bukan hakku. Aku tidak mungkin melakukan itu. Padi duduk termenung di gubuknya yang reot. Air mata terus mengalir, membasahi bantal lusuhnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Padi, ini kami, bisik suara dari luar. Padi membuka pintu dan terkejut melihat ketiga sahabatnya, Bayu, Melati, dan Sekar berdiri di depan gubuknya. Wajah mereka tampak khawatir. Padi, kami tahu kamu tidak mungkin melakukan itu, kata Bayu, suaranya penuh keyakinan. Kami percaya padamu, Padi. Jangan dengarkan omongan mereka, timpal Melati. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kami akan bantu kamu mencari tahu siapa pencuri sebenarnya, sambung Sekar dengan semangat, meski suaranya sedikit bergetar. Padi menatap sahabat-sahabatnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia terharu melihat ketulusan dan dukungan mereka. Kalian benar-benar percaya padaku? Tanya Padi dengan suara bergetar. Padahal semua orang menuduhku. Tentu saja kami percaya padamu, Padi, seru Bayu sambil menggenggam erat tangan Padi. Kami sudah mengenalmu sejak kecil. Kami tahu kamu orang yang jujur dan baik hati. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian, kata Melati sambil memeluk Padi erat. Kami akan selalu ada di sisimu. Besok pagi kita mulai mencari petunjuk, sambung Sekar. Kita akan buktikan pada semua orang kalau kamu tidak bersalah. Kita akan membersihkan namamu, Padi. Padi membalas pelukan sahabat-sahabatnya. Hatinya
yang semula hancur kini mulai menghangat. Ia merasa tidak sendirian lagi. Terima kasih teman-teman. Aku sangat beruntung memiliki kalian, ucap Padi dengan suara tertahan. Kita akan mencari tahu siapa pencuri sebenarnya bersama-sama.